Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya dari kalangan Bapak yang memang sudah mengikuti dari sejak ba'da maghrib. Karena masih ada rombongan ibu-ibu, saya juga diingatkan untuk merangkum apa yang sudah kita bahas pada maghrib, supaya yang baru hadir juga kemudian tahu tentang yang kita bicarakan. Kesimpulannya yang bisa kita sampaikan dari apa yang sudah kita bahas setelah maghrib tadi adalah bagaimana cara membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Cara membedakannya bagaimana? Ini ada dua orang, dua-duanya alim nih, dua-duanya pinter, dua-duanya sangat tinggi ilmunya. Tapi bagaimana menemukan tanda bahwa yang satu itu duniawi, yang satu lagi ukhrawi? Kata Imam Al-Ghazali, salah satu yang menyebabkan kita bisa mengetahui manakah ulama dunia dan ulama akhirat, yang pertama adalah, di antaranya yang disebutkan pertama di sini adalah ulama dunia adalah ulama yang dia menuntut ilmu litana'um bid dunia, supaya dia bisa mendapatkan kenikmatan dunia. Makanya saya juga terkadang heran, misalkan, dan itu juga terjadi Pak dalam masyarakat kita. Misalkan ada ustadz kalau diundang maulid itu nuntutin harga misalkan sampai 15 juta. Kalau nggak ada 15 juta tuh nggak mau diundang maulid. Litana'um, ada kasusnya Pak. Ustaz kok berani ngomong, ya kenapa nggak berani ngomong gitu kan? Karena hal-hal begini kan harus dicegah kan. Nah kalau misalkan jamaah mau ngasih berapa ya terserah mereka, jangan ditentukan. Ini litana'um bid dunia, untuk mencari kenikmatan dunia. Wa tawassul bil jah ilal jah, jadi biar sampai kepada kemewahan. Saya mau cerita satu kisah, tapi tidak boleh disebut orangnya, kode etik katanya. Tidak boleh. Tapi kita mau belajar ilmunya. Ada seorang yang alim, yang saya anggap alim, datang ke saya. Jadi saat itu kita sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat bisnis. Jadi kita jual programnya ke orang-orang. Katakanlah misalkan nih harganya, katakanlah misalkan harganya di angka 80 juta misalkan. Nah beliau itu ingin jualnya 2 kali lipat Pak, 160 juta. Lah kita kaget, loh naikin harganya 2 kali lipat, ini kan luar biasa. Kita tanya kenapa? Beliau jawab, saya pengen punya mobil saudara. Jujur betul, memang jujur orangnya, saking jujur. Tapi saya bilang gini, kayaknya di tempat ini karena barang karena yang kita jual itu bukan barang seperti mobil, bukan begitu. Karena yang dijual itu jasa. Kayaknya kurang pantas. Saya sebut begitu, kurang pantas untuk membebankan ke orang hanya karena kita pengen punya mobil. Lalu saya tunjukkan ke beliau bab ini saya tunjukkan biar takut dikit. Jadi takut beneran. Alhamdulillah takut beneran. Nah, jadi hal-hal seperti ini menariknya adalah untuk mengingatkan kita supaya kita tidak terjerumus. Karena maaf Pak, dulu sebelum ada kekuasaan dan uang lurus, begitu dapat uang dan kekuasaan langsung bengkok dalam satu malam. Itu banyak kejadiannya Pak, banyak sekali kejadiannya. Itulah cara membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ini menurut Imam Al-Ghazali, ya bukan menurut saya ya. Wal manzilatu inda ahliha, cari jabatan, cari kedudukan di tengah kelompoknya. Jadi semata-mata mencari jabatan, cari kedudukan. Ilmu harusnya dibagi agar orang itu sadar. Ilmu diberikan agar orang itu makin dekat ke Allah. Ilmu diberikan supaya orang yang tadi ribut jadi nggak ribut. Ilmu diberikan supaya kita bisa damai. Ilmu diberikan orang yang tadi nggak mau ke masjid mau ke masjid. Ilmu diberikan orang yang pengennya cepat-cepat pulang, kayak pengen cepat-cepat pulang dari masjid. Gitu kira-kira.
Itu kan tujuan ilmu kan begitu kan? Nah, itu hilang semuanya. Nah, makanya disebutkan di sini orang kalau sudah jadi ulama dunia diancam oleh Allah, siksaannya adalah azab yang paling berat di akhirat, lebih berat daripada orang lain, termasuk dari orang awam, ulama yang jahat, ulama suk itu. Di antaranya lagi, dalam pandangan Allah dan Rasul tidaklah dipandang orang berilmu itu sebagai orang yang alim kalau dia belum mengamalkan ilmunya, karena yang tadi itu dianggap menghina keilmuannya. Dia tidak menghargai keilmuannya, dia injak-injak ilmunya hanya demi harga yang sedikit. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan sebuah timbangan agar kita mengerti bagaimana harusnya kita berjalan. Kata beliau, ilmu pada dasarnya itu dua jenis. Ada ilmu yang dibicarakan, ada ilmu yang ada di dalam hati yang tidak disebutkan, yang tidak diucapkan tapi dirasakan. Saya ceritakan tentang para sahabat yang begitu gagah perkasa di siang hari, tapi kemudian di malam hari berubah menjadi anak-anak kecil yang menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya dan tidak kurang mendapatkan kasih sayang. Itu rumah-rumah di Madinah itu banyak orang menangis di malam hari. Para sahabat menangis, mengadu kepada Tuhannya di setiap penduduk bumi, hampir semuanya tertidur. Mereka bangun mengadu kepada Tuhannya, seperti anak kecil yang mengadu kepada ibunya. Para sahabat itu. Dan para sahabat itu kalau dengar, Bapak kalau buka hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari, hadis Musnad Imam Ahmad, itu hal-hal sepele bisa bikin mereka nangis, Pak. Hal sepele. Rasulullah, ini contoh misalkan, tiba-tiba ada cerita nih, Rasulullah keluar, Rasulullah cerita bahwa Dajjal akan datang di akhir zaman. Dajjal akan datang di akhir zaman. Begitu Rasulullah pergi, itu satu Madinah orang ketakutan, Pak. Sampai-sampai Zainab binti Jahas istri Rasulullah, begitu Rasulullah balik mengatakan, ya Rasulullah, engkau benar-benar sedang mencopot hati kami dengan apa yang kau sampaikan. Itu mendengar. Berapa banyak ada antara kita sekarang dengar Dajjal, santai saja dengan Dajjal, kayak dengar orang biasa. Itu enggak seperti para sahabat, Pak. Kita kalau hari ini dengar Dajjal, santai aja kita dengarnya. Para sahabat Rasulullah dulu begitu dengar Dajjal, itu satu Madinah jadi kacau, Pak. Semua orang ketakutan. Sampai istri Rasulullah itu begitu Rasulullah balik ke rumah, ya Rasulullah, kau sudah cabutkan hati kami, kau bikin kami ketakutan. Kata Rasulullah, kenapa? Kau cerita tentang Dajjal. Lalu muncul hadis dalam Sahih Muslim, laisa Dajjalu akhwafni alaikum. Bukan Dajjal yang aku takutkan atas kalian. Dajjal itu tidak aku takutkan kalau dia keluar atas kalian. In yakhrud wa ana fikum wa ana hajijun alaikum. Kalau dia berani keluar, aku ada di tengah kalian, aku yang akan binasakan Dajjal, kata Rasulullah. Tapi jika dia keluar, aku sudah tidak ada. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Tapi kalau dia keluar, aku tidak ada, maka Allah lah khalifahku untuk setiap kaum muslimin, kata beliau. Kata Rasulullah itu. Artinya apa yang bisa menyelamatkan kita dari Dajjal? Iman. Sehingga tenang tuh para sahabat. Alhamdulillah, ternyata masih ada senjata, kita bisa melawan Dajjal. Baru tenang tuh sahabat. Itu para sahabat tuh, tingkat keimanannya, ilmu hatinya itu tuh. Begitu tuh ilmu hatinya para sahabat itu. Makanya jangan heran Persia Romawi itu takut sama sahabat Nabi. Khalid bin Walid itu menang terus, Pak. Bapak baca, pulang dari sini, Bapak baca juz kedua, 2 halaman terakhir dari juz kedua. 2 halaman terakhir dari juz kedua. Juz kedua itu juz apa, Pak? Juz kedua apa? Ah, ini kita banyak PR-nya nih. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Itu juz kedua ya. Jadi Bapak baca sebelum pindah ke juz ketiga, sebelum tilkar rusul. Fadlnya itu awal juz 3. 2 halaman Bapak baca kisah tentang peperangan Jalut dan Talut. Kisah peperangan Talut dan Jalut, 2 halaman saja Bapak baca. Pulang dari sini. Dikisahkan satu waktu ketika Talut ini orang miskin. Ketika Nabi Musa sudah meninggal dunia, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Daud.
Para ulama mufassirin itu berdebat, berbeda pendapat. Ini siapa nabinya? Ada yang mengatakan ini nabinya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun mengatakan bahwa Talut itu dipilih oleh Allah jadi pemimpinnya orang Bani Israel. Enggak diterima Pak karena miskin. Kalau kita sama kan, enggak ada orang miskin jadi presiden kan? Masa itu juga begitu. Masa itu. Kalau masa itu bisa jadi teman enggak diterima karena miskin. Tapi karena Nabi yang ngomong akhirnya mereka menerima. Diujilah oleh Allah kesetiaan mereka kepada Allah. Apa diuji? Begitu berangkat ingin memerangi Jalut, sampai di perjalanan ketemu dengan sungai. Ketemu dengan sungai. Turun wahyu. Tidak boleh minum dari air sungai tersebut. Pak, kita jalan udah jauh mau berperang, Pak. Jalannya kaki. Bukan ya mobil kayak sekarang. Ketemu sungai nggak boleh minum, Pak. Nggak boleh minum. Berat betul tuh ujiannya. Padang pasir kan tahu Pak bagaimana cuacanya. Bukan panas kayak di Jakarta Pak. Panas di Palestina itu bukan kayak di Jakarta panasnya. Ketemu sungai nggak boleh minum. Kecuali satu telapak tangan. Kalau haus betul, satu telapak tangan. Air pas teman begini saja tuh. Nah, kan bisa membuat kita haus dengan panas yang luar biasa. Tuh musuh di depan mau kita perangi. Apa yang terjadi? Banyak orang yang gak sanggup menahannya, sehingga banyak yang gugur. Gak bisa jadi pasukan, kecuali sedikit. Yang sedikit ini ngomong, nih kalau kita ketemu dengan tentara Jalut habis kita ini, gak akan selamat kita ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Saya kasih satu bagian saja, yang lainnya Bapak baca. Gak saya cerita semua, kalau saya cerita nanti Bapak gak baca lagi. Apa yang dikasih Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Berapa banyak? Ada syarat. Syaratnya di ujung ayat. Syaratnya di ujung ayat. Apa syaratnya? Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama dengan orang yang itu syaratnya. Itu syaratnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita buka tanya jawab. Saya kira sudah mencukupi dari rangkuman yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih dari Bapak-bapak. Satu pertanyaan dulu dan nanti dari Ibu satu. Dua pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gue bingung tadi saya mau tanya. Tapi jujur aja, kajian hari ini memporak-porandakan pikiran dan hati saya. Begitu dahsyatnya tubuh saya. Kita dari tadi mau menyampaikan sesuatu buat agak mana. Itu luar biasa, jujur aja. Saya seperti dikeramasi itu, malah hati saya meledak dengan kajian yang baru saja disampaikan. Saya pribadi juga ingin sedikit minta nasihat atau masukan dari Ustaz untuk menyikapi Ustaz, untuk kami buat iman kita lebih tauhidnya lebih kuat, lebih dahsyat dalam hidup. Karena tadi Ustaz bilang, saya sampai Ustaz bilang ada ulama sementara kita sendiri sebagai orang awam yang ingin belajar itu kan serba bingung. Yang mana ya? Kalau ini sepertinya suzon, tapi sementara saya oleh berilmu mencari ilmu itu ya saya berusaha untuk tapi paling tidak saya mau belajar juga. Nah, kiat apa atau yang membuat hati saya mungkin jamaah di sini yang bisa terwakili bisa menjadi suatu amalan yang mungkin insya Allah bisa menguatkan iman Islam. Khusus untuk diri saya pribadi, istiqomah gitu ya Ustaz ya. Karena saya juga kalau melihat breakdown ke belakang, innalillahi itu masa lalu lah sudah. Tapi Allah memberikan suatu hidayah yang memang saya harus sambut dan saya harus jaga hidayah itu supaya hidayah itu benar-benar saya pribadi. Jadi
Ustaz sebagai masukan buat saya pribadi supaya saya juga bisa lebih kuat lagi, lebih istiqomah lagi, lebih tidak ada ujub, ria dan lain sebagainya karena semata-mata lillahi ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Bapak katakan bahwa Bapak bergetar dengan apa yang saya sampaikan, pertanyaan Bapak malah bikin saya yang bergetar. Jadi pertama, ilmu itu selalu memberi manfaat dunia akhirat. Itu ukurannya. Rasulullah itu kalau kita lihat cara mendidik Rasulullah, Pak, itu beliau selalu mengagungkan Allah, kemudian merapatkan barisan kaum muslimin. Barisan kaum muslim itu dirapatkan oleh Nabi. Saya termasuk orang yang senang, tidak ingin memecah belah umat gara-gara organisasi. Saya sampaikan juga termasuk kepada jamaah di sini. Saya tidak pernah membedakan Muhammadiyah dan NU, dua-duanya saudara saya. Dan saya ingin masuk surga bersama mereka. Ketika ada orang yang coba memisahkan antara Muhammadiyah dengan NU misalkan, ingin dicerai mereka, saya musuh mereka. Kenapa? Karena ahlus sunnah wal jamaah itu nggak bisa ahlus sunnah saja, harus jamaah juga. Kan begitu kan? Jamaah itu artinya persatuan. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, tandanya kan jelas tadi Pak. Sudah jelas kan kayaknya Imam Al-Ghazali mengatakan dengan jelas kan. Tidak perlu saya ulang lagi. Jelas kan? Kalau tanda itu kita lihat, tentu kita nggak bisa mendekat. Kalau tanda tadi itu, apalagi kalau orang pintar sudah mulai menjadikan orang yang lemah sebagai mangsanya. Orang pintar menjadikan orang yang lemah sebagai mangsanya. Itu jelas nggak bisa didekati, jelas kita nggak bisa duduk bareng. Mau yang ilmu agama maupun ilmu umum sama ukurannya, kita nggak bisa duduk bareng. Tapi kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Tugas kita menyampaikan, tidak pernah diwajibkan oleh Allah harus berhasil. Kita nyuruh anak kita sholat, terus dia nggak mau sholat. Kita bisa ubah anak kita? Nggak bisa Pak. Hatinya memang itu anak kita, tapi hatinya bukan milik kita, hatinya milik Allah. Kalau Allah tak kasih hidayah, walaupun anak kita kalau nggak mau sholat, dia tetap nggak mau sholat, walaupun kita nyuruh tiap hari. Karena hatinya bukan milik kita. Tugas kita berusaha, tapi Allah tidak pernah mewajibkan hasil. Kalau Allah mewajibkan hasil, ini semua kita nggak masuk surga nih Pak. Karena banyak semua di antara kita ini pasti mesti ada kegagalannya. Ada yang kerja gagal, ada yang kuliah gagal, ada yang menikah gagal, apalagi banyak sekali kegagalan kita. Kalau Allah mewajibkan hasil, satu pun di antara kita ini nggak bisa masuk surga Pak. Makanya indahnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Allah wajibkan usaha, tidak wajibkan hasil. Ya kan? Makanya bab hasil diambil oleh Allah semuanya. Bapak tadi sholat, tahu nggak sholatnya diterima apa enggak Pak? Tadi Bapak sholat, Bapak tahu nggak sholat Bapak diterima oleh Allah tadi? Nggak tahu kan Pak? Kenapa? Karena hasil itu punya Allah, bukan punya kita. Tapi kita bisa berbangga hati ketika kita berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas. Itu bagian kita. Maka stay saja di bagian itu, diproses. Jangan sampai ke hasil. Kita nggak usah mikirin hasil. Kalau mikirin hasil, nih saya duduk di sini nih. Udah berapa dari tadi saya ngomong. Kalau nggak ada satu orang pun kemudian yang sadar, terus saya harus berhenti Pak. Ada satu bab ini saya masukkan nih di yang belakang. Orang yang mengajarkan ilmu tidak boleh mencari bagian balasan ataupun terima kasih dari orang yang diajarkan. Bapak nggak mau terima kasih ke saya nggak boleh kemudian menuntut Bapak untuk harus mengucapkan terima kasih ke saya. Ada babnya tuh Pak di sini. Kenapa? Karena ketika saya wajibkan Bapak terima kasih, itu bab hasil. Itu milik Allah, bukan milik saya. Tugas saya duduk di sini ngajarin. Mau dapat terima kasih, nggak dapat terima kasih, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Tugas saya habis ngajar pulang, ucapkan alhamdulillah. Itu cara kita
kemudian menyadarkan diri mana batasan kita yang harus kita usahakan. Kita nggak bisa nuntut semuanya perfect, nggak bisa kita nuntut. Jangankan ke orang lain, ke istrinya aja tiap hari kena marah. Umar bin Khattab aja pernah dimarahin istri, Pak. Umar bin Khattab, Pak, itu pernah dimarahin istri. Kita nggak bisa nuntut hasil, Pak. Nah, ketika kita paham ilmu itu, maka kita tidak akan pernah merasa terganggu dengan apapun. Nah, jadi istiqomahnya kuat. Saya kuat. Kenapa kuat? Karena kita nggak pernah muluk-muluk. Orang yang muluk-muluk itulah yang sering kecewa. Sholat wajib diterima, sekolah wajib lulus, padahal baru semester 1. Ya kalau mau tunggu lulus kan nunggu semester 8 kalau S1-nya. Kalau S2 ya nunggu semester 4 baru lulus. Ya dong, gak bisa di semester 1 kita kemudian untuk lulus. Jalani dulu sampai semester 8 baru lulus. Kita gak akan kecewa Pak kalau kita jalannya sudah begitu. Saya gak peduli mau ujungnya apa saya kecubur kali atau kecubur. Yang penting yang saya jalan ini benar menurut Allah. Menurut Rasulullahnya benar. Sampai ke sana, waduh ketemu dinding. Kok nggak ketemu rumah bagus, ketemunya malah sawah misalnya, nggak peduli. Kalau itu kemudian di dalam hati kita ikat, insya Allah istiqomahnya selalu dapat, nggak akan kemana-mana. Karena kita ingin proses, hasilnya kita serahkan Allah. Tugas kita berusaha sambil berdoa. Untuk hasil makanya ada doanya, ya kan? Ya Allah, matikan aku secara husnul. Itu yang doa itu tahu dia husnul khotimah. Karena nggak tahu lah makanya kita doa. Kalau udah tahu husnul khotimah ngapain lagi berdoa? Saya udah tahu nih saya masuk surga. Berarti doa saya bukan untuk masuk surga, tapi untuk syukur karena saya masuk surga. Jadi begitu tuh hasilnya. Maka kenapa Bapak hasil ditutup? Bapak besok meninggal. Ini malam ini ikut kajian saya nggak kira-kira? Nggak bakalan Pak. Jam 8. Sekarang udah jam 8 malam. Jam 8 pagi besok saya meninggal 12 jam lagi. Udah hasil kita. Kurang 1 menit Bapak hitung tuh. Kalau Allah buka umur kita, Allah tutup. Karena hasil milik Allah bukan milik kita. Tiba-tiba kita lagi ketawa-ketawa malam ini, besok pagi datang malaikat maut. Kita nggak tahu. Tapi karena kita di jalan, prosesnya sudah kita jalani, kita siap. Bahkan kita berani ngomong ke malaikat maut. Malaikat maut mau datang besok pagi kek, mau malam besok silakan. Saya siap. Nabi Ibrahim itu malaikat maut ditantang Pak. Ditegur malaikat mautnya sama Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim nggak takut? Karena malaikat mautnya juga hamba Allah bukan Allah. Emang malaikat maut bisa nyambut kita? Nyawa kita kalau nggak dapat izin dari Allah kan enggak Pak. Bener kan? Maka Nabi Ibrahim nggak khawatir dengan malaikat maut. Yang dikhawatirkan malaikat oleh Nabi Ibrahim, yang diajarkan ke kita kalau kita mati ini urusannya dengan Allah tuh nggak beres. Situ masalahnya. Itu yang bikin kita istiqomah. Ada satu doa saya ajarkan. Imam Hasan Al-Basri apabila bicara tentang istiqomah atau mendengarkan ayat istiqomah, beliau selalu berdoa begini, Allahumma rzuqnil istiqomah. Pendek itu doanya. Saya ulangi, Allahumma rzuqnil istiqomah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istiqomah. Itu Imam Hasan Basri. Setiap kali beliau mendengar ada orang baca ayat istiqomah, maka beliau berdoa Allahumma rzuqnil istiqomah. Allahu a'lam. Saya kira itu saja Pak. Pertanyaan kedua dari Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, sebenarnya bab yang ditanyakan pertanyaan pertama ini sudah pernah kita bahas. Sudah bahas bahwa nuntut ilmu itu harus karena Allah. Pernah kita bahas apa? Nggak boleh karena nyari kerja, nggak boleh karena, udah pernah kita bahas Pak. Tapi kemudian ilmu itu kita pakai untuk cari kerja, boleh nggak? Karena kita kan nggak harus makan, kita kan harus minum, bukan malaikat. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau diniatkan saya mau ngambil ijazah doktor biar terpilih jadi menteri, ya itu sudah salah. Itu sudah salah. Disitulah hinanya. Ketika Allah itu dibuang itu jadi hina. Jadi apapun yang dilakukan, ini ajarkan ke anak-anak. Nah, kamu sekolahnya apa? Saya mau masuk kedokteran. Lillahi ta'ala sekolah kedokteran. Begitu nanti dia jadi dokter, yang lillahi ta'ala. Bantu orang luar biasa. Sekarang kalau orang belajar karena cuma nyari uang tuh dokter, orang yang nggak perlu dioperasi bakalan dioperasi biar dokternya banyak duit. Benar nggak Pak? Itu hasilnya. Makanya jangan heran, kan saya sering katakan, yang korupsi negeri ini siapa? Orang bodoh, orang pinter? Itu jawabannya. Emang petani di kampung kita yang di posok-posok itu korupsi negeri ini? Enggak, yang korupsi itu profesor, doktor, master, S1 itu yang korupsi di negeri ini. Betul nggak? Kenapa dia korupsi? Karena dia dulu nuntut ilmunya bukan lillahi. Itu satu. Bahwa kemudian ilmu itu kita pakai untuk cari harta, biar kita bisa makan, biar kita bisa di rumah, silahkan, nggak apa-apa. Karena wasilah itu tidak pernah diharamkan, tapi tidak boleh dianggap sebagai tujuan. Haramnya ketika yang jadi perantara jadi tujuan. Makanya coba lihat, kalau bicara dunia Allah itu sudah pernah saya bahas. Kalau dalam Al-Quran itu kalau bicara dunia apa? Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Suruh jalan, cari dunia itu jalan santai. Tapi begitu cari akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, disuruh lari sekejang-kejangnya. Bicara dunia suruh santai, suruh akhirat pokoknya. Enggak, kalau kita balik. Giliran dunia larinya kenceng betul, kuda aja kalah. Tapi begitu akhirat, bebek menang jalannya sama kita. Ini masalah kita. Jadi pemahaman itu kita balik. Bukan nggak boleh cari akhirat, bukan nggak boleh jadi presiden, bukan nggak boleh jadi menteri, bukan nggak boleh jadi DPR. Ketika itu dijadikan sebagai wasilah untuk mencari dunia ini, di situ masalahnya. Ada nggak anggota DPR kita yang baik? Ada Pak. Insya Allah masih ada. Ada yang ikhlas masih berjuang. Lillahi ta'ala itu ada, walaupun sudah jarang terlihat. Dan kita berharap yang begini-begini jangan sampai kemudian jarang terlihat atau tidak ada sama sekali. Ini tujuan kita mendidik anak kita ke depan, jadi pemimpin-pemimpin yang baik, jadi menteri-menteri yang baik, jadi DPR yang baik. Karena negeri ini kalau dipegang oleh orang yang jahat, maka negeri ini akan hancur. Kata Rasulullah, kalau banyaknya kejahatan di dunia ini, di muka bumi, itu salah satu kesalahannya bukan salahnya orang jahat itu, tapi salahnya orang baik yang sudah diam untuk tidak lagi berbicara, gak mau lagi nasihat. Jadi kalau ada orang salah, kita harus nasihati. Bahwa nanti gak didengar, itu cerita lain. Kemudian bagaimana makna ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ayat ini bahkan di juz pertama, kalau saya gak salah ingat itu 2 kali Allah sebutkan. Pada kisahnya orang Bani Israel. Satu kalimatnya wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, yang satu lagi fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah wa yashtaruna bi thamanan qalila. Lalu mereka lakukan jual beli ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ada 2 makna menjual ayat Allah. Satu, tahu bahwa Allah mengatakan begini, tapi yang kita lakukan sebaliknya. Itu menjual ayat Allah. Allah suruh kita salat, tapi kita anggap salat tidak penting. Itu menjual ayat Allah. Yang kedua, kita rubah maknanya. Dirubah maknanya. Allah mengutus nabinya sebagai rasul yang merupakan makhluk Allah yang terpuji. Kita datang, kita minta, kita sembah itu orang. Padahal Allah mengutus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan.
tapi kita sembah utusannya Allah. Ini merubah ayat-ayat Allah dalam makna Islam. Makanya kalimatnya lihat, fawailul ladzina yaktubunal kitab. Celakalah orang-orang yang telah merubah kitab-kitab Allah. Merubah kitab Allah yang maksudnya adalah kitab Taurat. Karena ini cerita tentang Bani Israel. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan, ini kitab yang kutulis dengan tanganku, ini pun datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin kitabnya kamu tulis dengan tangan, lalu kamu katakan datangnya dari Allah, sedangkan Allah tidak pernah menurunkan kitab tertulis. Rasulullah itu ketika diturunkannya tertulis apa bentuknya lafaz. Ini kalau ini Al-Quran turunnya begini, Al-Quran waktu di Gua Hira. Enggak kan Pak? Yang diberikan adalah lafaz. Iqra, baca. Tulisannya nggak ada. Apa mau dibaca? Apa jawab Rasulullah? Ma'ana biqari. Aku ini nggak bisa baca orangnya. Kalaupun dikasih nggak bisa baca, kata Rasulullah. Makanya disebut ummi kan? Datang lagi itu malaikat. Iqra, baca. Kata Rasulullah, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Yang ketiga dipeluk oleh malaikat. Makanya Pak, kalau anak-anak kita nih dalam kondisi misalkan kurang pede, salah satu untuk membesarkan hatinya dipeluk. Coba tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi punya masalah dipeluk sama suamiku, kira-kira kuat lagi nggak? Kuat nggak Bu? Nggak boleh ditanya ke bapak-bapak, senyum bapaknya nanti. Iya kan, kuat kan Pak? Lagi punya masalah, mata mau menangis, datang suami dipeluk dengan erat, kuat nggak kira-kira ibu-ibu? Itu yang dilakukan malaikat Jibril ke Rasulullah untuk menenangkan Rasulullah itu begitu, dipeluk dengan erat. Lalu disuruh baca Iqra, baru Rasulullah baru bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan coba baca hadisnya itu. Hadis tentang turunnya wahyu yang pertama itu. Artinya tidak turun juga Al-Quran. Jadi yang dimaksud oleh ayat-ayat Allah yang dijual dengan harga yang murah, hukum-hukum Allah dirubah untuk kepentingan hawa nafsu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mengingat waktu yang sudah jam 8:05, satu pertanyaan terakhir dari Bapak Haji Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini dalam ibadah atau dalam doa aku tergantung itu ya, apa namanya, firasat. Umat hambaku gitu. Gimana ya? Hadisnya bunyinya begini, kata Allah. Hadisnya hadis qudsi Pak. Rasulullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Itu kata Allah itu dalam hadis qudsi. Aku itu berdasarkan prasangka hamba kepadaku. Prasangka hamba kepadaku. Ambil satu contoh. Kita ini sakit keras Pak. Keras betul sakit. Kira-kira yang pertama terpikir kita ketika sakit keras dan kita tahu nih, apa yang pertama terbayang Pak? Hah? Kalau yang sudah tua biasanya mungkin ini sudah terakhir nih. Betul Pak? Ya, walaupun sebenarnya nggak menentukan harus orang tua, yang muda bisa juga. Tapi orang tua bisa lebih cepat memikir ke sana dibanding anak muda. Kalau anak muda mungkin agak mikir begitu, walaupun dimungkinkan, karena Imam Syafi'i mengatakan kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa akfanuhu tunsaju wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang di sore hari dan pagi hari tertawa girang gembira, sedangkan kain kafannya sedang ditenun, sedang dia tidak tahu. Itu kata Imam Syafi'i itu Pak. Tapi orang tua biasanya lebih cepat mikir itu Pak. Ketika kita mikir itu apa yang teringat? Allah kan Pak? Allah kan? Orang yang punya firasat ke Allah, yang kuat firasat ke Allah, dia membayang rasa sakit itu bukan kekurangan tapi kelebihan. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan sakit itu menghapus dosa. Ketika kita mengatakan bahwa sakit itu bentuk ketidakcintaannya kepada Allah, maka firasat kita itu membuat kita dikurangi jatahnya oleh Allah, kurang jatah kebaikannya, karena sudah buruk sangka ke Allah.
Tapi coba kita bayangkan, saya terima kata Hasan, kata Jalaluddin Rumi, ini Jalaluddin Rumi, tasawuf terkenal dari Turki. Saya itu sangat mencintai masalah. Saya sangat cintai masalah yang saya miliki. Kenapa? Karena zat yang memberikan saya masalah adalah zat yang sangat mencintai saya. Saya ulangi kalimatnya. Aku sangat mencintai masalahku. Karena zat yang memberikan aku masalah adalah zat yang sangat mencintaiku. Itu maknanya. Itulah yang disebut ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Makanya dalam ilmu akidah dan tasawuf diwajibkan kita husnudzon kepada Allah walaupun terlihat buruk. Apa rukun rukun iman yang keenam, Pak? Beriman kepada qadar baik dan buruk. Buruk itu bukan buruk dalam arti kata Allah memberikan keburukan ke kita, enggak. Terkadang dalam pandangan kita anggap kurang beruntung. Sakit dianggap kurang beruntung. Tapi ketika kita beriman kepada takdir, kepada Allah, qada Allah, ketetapannya Allah, kita ikhlas terimanya, Pak. Ikhlas. Nah, itu yang dimaksud dengan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Semoga bermanfaat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian waktu sudah malam, mari kita akhiri pertemuan yaitu kajian kitab Ihyaul-Ulumuddin. Saya tutup dulu, Pak. Mohon ditutup dengan doa dan setelah itu kita bersalam-salaman mengingat yang sampaikan Ustaz tadi, umur kita tidak ada yang tahu. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam juga sudah lebih dari jam 20. Tolong diniatkan di hati, semoga apa yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik. Lalu dengan niat jadi orang lebih baik itu, semoga semua masalah yang kita hadapi itu dimudahkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan, yang sudah pergi Allah rahmati, yang punya masalahnya cepat selesai. Kalau belum selesai diberikan kesabaran oleh Allah. Lalu diganti dengan hal yang jauh lebih baik yang tidak disangka-sangka dan tidak diperkirakan. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان